Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apa Alhamdulillah ini? baik. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan di rumah ini selama tidak di sekolah ini? Apa kegiatannya? Bersih rumah. Oh, bersih-bersih rumah. Sip-sip. Ini berarti kelas 10 sama sekali belum pernah bertemu dengan teman-temannya di sekolah? Atau bagaimana? Udah pernah. Belum pernah Ketemu. sama sekali? Udah pernah. Oh, udah pernah. Jadi udah kenal satu sama lain ya ini? Oke. Jadi, kita mulai dulu, tapi sebelumnya kita berdoa. Silahkan salah satu dari teman-teman dipimpin doa dulu. Oke, ditunjuk aja ya. Ini enggak ada yang mau kayaknya ini. Oke, Mbak Anggita, temannya dipimpin doa. Yuk, silahkan. Enggak mau ini. Oke, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu akan presensi teman-teman dulu. Ini yang hadir berarti ada... Oh iya, silahkan disebutkan mulai dari Mbak Anggita. Mbak Anggita absen berapa? 6. 6. Terus Mbak Fadila absen 15. berapa? Berapa? 15. 15. Oh iya. Mbak Lailatul Fitriah, presensinya nomor berapa? 23. 20? 3? Oh iya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman atau anak-anak semua dalam mengikuti pembelajaran ini bisa memahami materi terkait dengan hubungan sosial antar individu dengan individu, kemudian hubungan sosial individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu diharapkan teman-teman juga bisa menganalisis fenomena berdasarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah itu diharapkan juga teman-teman bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kemarin kita kan telah belajar mengenai apa? Adakah yang masih ingat? Di pertemuan keempat. Silakan dibuka catatannya. Catatannya silakan dibuka dulu. Ya, sudah. Sudah ketemu belum di catatannya? Sudah belum? Belum. Oke, kalau tidak, ini nanti bisa dibaca lagi untuk pertemuan yang keempat ya. Bisa dibuka lagi materinya. Kali ini kita lanjutkan saja 3 cakupan materi yang kita akan pelajari hari ini. Ibu akan share screen dulu. Share screen dulu. Bentar.
Sudah muncul atau belum? Sudah muncul? Share screen dari Ibu? Udah. Oh iya. Oke. Oke. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang 3 cakupan materi ini. Sebentar, Ibu full screen dulu. Ya. Nah, cakupan materinya, kita akan belajar mengenai hubungan sosial antar individu, hubungan sosial antar individu dengan kelompok, dan hubungan sosial antar kelompok dengan kelompok. Nah, sebelumnya kita perlu tahu bahwa di dalam hubungan sosial antar individu ada yang namanya individu. Nah, individu itu sendiri berasal dari bahasa Latin asal katanya, yakni individuum, yang berarti tidak terbagi. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa individu adalah satuan atau unit terkecil yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, kira-kira penjelasan dari Ibu terlalu cepat atau sudah bisa diikuti? Diikuti, Bu. Bisa? Bisa. Oh iya. Nah, individu ini adalah subjek perseorangan yang terlepas dari keanggotaan. Karena individu merupakan unit terkecil, dia sifatnya tunggal. Seperti itu. Lalu, nah, kita masuk di dalam ciri-ciri hubungan sosial antar individu. Nah, hubungan sosial antar individu biasanya harus dilakukan oleh 2 orang. Nah, lalu dia juga terdapat orang yang menyampaikan pesan dan pihak lain yang menerima pesan. Nah, kemarin kita kan telah mempelajari tentang syarat terjadinya hubungan sosial. Nah, syarat terjadinya hubungan sosial itu harus ada yang namanya syarat terjadinya komunikasi. Syarat terjadinya komunikasi. Nah, itu kan harus ada komunikator. Nah, di sini komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian komunikan, yaitu orang yang menerima pesannya. Lalu, di sini juga harus ada komunikasi 2 arah yang bersifat pribadi. Karena biasanya antar individu itu tidak berkaitan dengan instansi atau lembaga, sehingga sifat dari hubungan sosial antar individu biasanya informal. Ya, informal. Nah, lalu dari teman-teman, apakah ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan hubungan sosial antar individu ini? Nah, di sini kan tadi Ibu sudah memberikan gambaran. Nah, kira-kira ada tidak yang ingin memberikan contoh? Yang dekat-dekat saja dengan kehidupan teman-temannya, baik di sekolah maupun di rumah ya. Ada? Ada? Silahkan. Atau Ibu tunjuk. Oh iya, nanti teman-teman yang aktif akan Ibu beri nilai plus ketika nanti aktif berdiskusi. Seperti itu. Ayo silahkan, atau ingin Ibu tunjuk ini? Tidak apa-apa. Mbak Laila tuh, Leo, dicoba. Ayo, bisa? Oke, ini yang bergabung lagi. Oh iya. Bagaimana? Bisa atau dilanjut saja? Lanjut saja. Oke. Jadi hubungan sosial antar individu ini biasanya dilakukan oleh 2 orang yang tadi, kemudian bisa ditemui di dalam masyarakat.
Lalu, sebentar. Ini slide-nya sudah berpindah atau belum? Oh iya. Oke. Sudah? Sudah berpindah? Iya. Nah, ini kira-kira gambar apa? Yang di slide yang Ibu tampilkan. Gambar apa, anak-anak? Yang diskusi. Berdiskusi, ya benar sekali. Itu tadi siapa yang bicara? Fadila. Fadila, ya. Betul sekali, berdiskusi. Nah, di sini ada dua orang yang sedang berdiskusi. Nah, salah satunya ini kan ada Bapak dan Ibu, sebut saja seperti itu. Nah, Bapak ini adalah misalnya direktur, kemudian yang Ibu ini adalah sekretarisnya. Nah, keduanya ini sedang berkomunikasi terkait pekerjaannya. Nah, Bapak ini adalah komunikator. Nah, posisinya sebagai komunikator karena dia yang menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan, kemudian si Ibu ini, sekretarisnya ini adalah komunikan atau orang yang menyampaikan pesan. Nah, keduanya harus terjadi hubungan ataupun terjadi komunikasi dari dua arah. Jadi tidak hanya dari si Bapak ini, tetapi juga dari Ibu juga bisa mengkonfirmasi atau berdiskusi terkait dengan misalnya jadwal rapat misalnya, agar tidak tumbuk seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke cakupan bahasan yang kedua, yakni hubungan sosial antar individu dengan kelompok. Nah, tadi kita kan sudah mempelajari mengenai pengertian individu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira apa pengertian dari kelompok sosial? Nah, kalau individu kan tadi bentuknya tunggal ya. Nah, kalau kelompok sosial kira-kira penjelasannya bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Di sini ada, ya, siapa tadi yang berbicara? Silahkan sebutkan nama dan absennya. Nanti agar bisa Ibu masukkan nilai plusnya seperti itu. Pertanyaannya apa tadi, Bu? Kelompok sosial. Ya, kelompok sosial itu apa yang kalian ketahui? Ya, adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Di sini sudah ada berapa orang yang mengikuti pembelajarannya? Sudah bertambah atau belum? Ya, sudah. Sudah ada yang menemukan apa itu pengertian dari kelompok sosial? Ya, itu suaranya siapa? Yuk, disebutkan namanya, biar nanti nilai plusnya bisa masuk. Kalau salah gimana? Tidak apa-apa. Kalau salah tidak apa-apa, kan kita masih dalam proses pembelajaran. Jadi tidak apa-apa salah, tidak usah takut salah. Kelompok Ayo. Siapa ini yang berbicara? Oh ya. Ya, silahkan Mbak, bagaimana? Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dalam organisasi tertentu yang verifikasi yang saling verifikasi bersama serta memiliki persadaran kompletatif sebagai satu kesatuan. Oh iya. Bagus sekali yang dikatakan oleh Mbak Lailatul Fitria. Nah, jadi kelompok sosial itu adalah
sekelompok orang yang saling berinteraksi dengan tujuan ataupun visi dan misi yang sama, seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih Mbak Lailatul. Nah, untuk selanjutnya, bahwa syarat dari terbentuknya kelompok sosial yaitu harus ada kepentingan yang sama, di mana di dalam sebuah kelompok apabila tidak ada kepentingan yang sama, maka akan sulit untuk suatu kelompok itu bisa untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, lalu harus ada interaksi seperti itu. Harus ada kebersamaan juga dan pedoman atau nilai tertentu. Nah, di sini pedoman ataupun nilai tertentu di setiap kelompok itu berbeda. Karena di setiap wilayah, di setiap instansi ataupun lembaga memiliki tujuan ataupun harapan yang berbeda, sehingga nilai ataupun pedoman yang berlaku pastinya berbeda. Nah, apakah sejauh ini bisa dipahami? Bisa? Ya, lanjut. Ya, kita lanjut dulu. Oke. Nah, terkait dengan ciri-cirinya, hubungan sosial antar individu dengan kelompok hampir sama dengan hubungan sosial antara individu dengan individu. Nah, silahkan Ibu ingin Mbak Anggita ini untuk membaca ciri-cirinya. Bantu Ibu untuk membaca. Ya, silahkan Mbak Anggita. Ciri hubungan antara individu dengan kelompok yaitu dilakukan oleh individu dan kelompok. 2, pesan disampaikan oleh individu kepada kelompok atau sebaliknya. 3, membentuk komunikasi 2 arah antara individu dan kelompok. 4, organisasi. Ya, terima kasih Mbak Anggita. Betul sekali bahwa di sini ciri-ciri hubungan sosial antara individu dengan kelompok masih sama dengan hampir sama dengan hubungan sosial antar individu dengan individu. Namun di sini dilakukan oleh individu dengan kelompok. Contohnya, di sini Ibu sebagai individu berbicara dengan teman-teman semua, menyampaikan pembelajaran kali ini di kelas 10 IPS 4. Nah, ini kelompok. Nah, jadi posisinya Ibu sebagai individu, kemudian teman-teman kelas 10 IPS 4 adalah kelompok. Lalu di sini Ibu juga ingin menyampaikan pesan. Nah, pesannya ketika teman-teman mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, membentuk komunikasi 2 arah. Nah, di sini kan tadi Ibu juga menjelaskan, kemudian bertanya kepada teman-teman semuanya. Nah, di sini sudah terjadi komunikasi 2 arah nih. Berarti kita telah masuk di dalam hubungan sosial antar individu dengan kelompok, seperti itu. Lalu, di sini juga melibatkan organisasi atau kelompok sosial. Dalam hal ini, organisasi yang sedang kita ikuti adalah instansi pendidikan atau lembaga sekolah. Ya, sudah terlihat gambarnya yang Ibu tampilkan? Ya. Nah, ini ada gambar apa lagi ini? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ayo, ada? Oh iya, ini sudah ada teman-teman. Ayo, silahkan Mbak Pinkan. Bisa di-unmute. Kira-kira ini gambar apa? Halo Mbak Pinkan. Bisa dengar suara Ibu tidak? Atau mungkin teman-teman yang lain ingin mencoba menjawab?
Oke, Ibu tunjuk saja kalau begitu. Silahkan Mbak Farida, boleh untuk menyampaikan pendapatnya? Halo. Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Mbak Fadila, mau berpendapat lagi? Ini gambar apa? Seperti itu. Orang-orang Bagaimana? orang-orang baru rapat. Ya, betul sekali. Nah, apa yang dikatakan oleh Mbak Fadila benar, bahwa di sini ada kedua kelompok sosial. Nah, di sini kita ibaratkan yang di sebelah kanan ini dari perusahaan A. Kemudian yang di sebelah kiri adalah kelompok sosial yang berasal dari perusahaan B misalnya. Nah, keduanya sedang melakukan sebuah negosiasi untuk bisa bekerja sama atau joint venture. Dalam hal ini, joint venture ini kerjasama dalam bidang ekonomi. Bisa dicontohkan namanya bisnis. Nah, itu bisa. Nah, hubungan sosial antar kelompok ini juga menyampaikan pesan tujuannya antara satu dengan yang lain. Nah, ini juga berkaitan dengan organisasi sosial di dalam masyarakat. Nah, di sini organisasi masyarakatnya, di sini ada perusahaan A misalnya dan perusahaan B. Seperti itu. Nah, silahkan untuk teman-teman membantu Ibu membacakan ciri-ciri hubungan sosial. Mungkin Mbak Laila boleh membantu membacakan. Ya, bagaimana Mbak Laila? Oke, mungkin sedikit tidak terdengar ya. Nah, Ibu lanjutkan saja. Jadi di sini hubungan sosial melibatkan dua anggota atau lebih. Lalu juga terjadi komunikasi dua arah yang bersifat formal. Nah, bedanya kalau kita tadi telah berbicara mengenai hubungan sosial antar individu dengan kelompok. Nah, di hubungan sosial kelompok dengan kelompok ini biasanya berkaitan dengan instansi atau lembaga, jadi sifatnya formal. Kemudian melibatkan organisasi sosial atau kelompok sosial. Oke, di sini Ibu punya kuis. Teman-teman semuanya silahkan aktifkan fasilitas raise hand untuk bisa menjawab dari kuis kali ini. Nah, di sini Ibu memiliki 3 kartu dengan warna yang berbeda. Nah, kira-kira siapa yang ingin mencoba untuk menjawab dari pertanyaan ini? Nanti Ibu akan tambahkan nilai kalian ketika kalian bersedia untuk menjawab dari pertanyaan ini. Ayo, siapa yang ingin mencoba? Mbak Anggita? Ingin mencoba? Tidak apa-apa, salah. Jangan takut salah. Ayo, silahkan. Mbak Anggita mengawalinya. Memilih kartu yang mana? Yang apa? Yang hijau. Hijau kan? Iya, yang hijau. Ya. Oh ya. Oke, kita buka pertanyaan dari kartu yang hijau.
Bentar. Masih loading. Bentar. Oke. Nah, silakan dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab. Berikut yang termasuk dalam ciri hubungan sosial antar kelompok dan kelompok yang benar adalah Nah, apa kira-kira? eh, melibatkan organisasi atau kelompok sosial. Libatkan yang D berarti ya? Iya, yang D kan? Ya, Oke. Kita coba buka jawabannya. Oke, benar ternyata. Kasih tepuk tangan dulu, Mbak Anggita. Benar-benar. Lalu kita masuk ke ya pertanyaannya yang kedua. Ibu beri kesempatan kepada teman yang lain untuk menjawab. Tadi Mbak Anggita sudah mencoba kesempatan pertama. Ini sudah Ibu tulis nih. Sudah mendapatkan nilai plus. Nah, yang lain apakah ingin mencoba juga di yang kedua ini? Mbak Rizky mungkin? Mbak Rizky Amelia Asih? Atau mungkin yang lain silahkan. Karena Ibu tidak bisa melihat satu-satu ini. Teman-teman yang sudah bergabung. Di sini juga ada Mbak Farida dan Mbak Pinkan, silahkan jika ingin berpendapat. Mbak Fadila mau mencoba? Ciri hubungan sosial antar individu. Mbak Laila, ingin mencoba? Berlaku lebih dari orang yang dimaksud dalam hubungan sosial itu atau dua individu atau Ya. lebih yang saling dikasih terkomunikasi Ya. dalam hubungan sosial bermasalah. Oke, betul. Nah, jadi Mbak Laila juga mendapatkan nilai plus dari Ibu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya. Nah, siapa yang ingin mencoba? Ingin mencoba menjawab? Mbak Fadila mungkin ingin mencoba? Berikut yang termasuk ke dalam ciri hubungan antar kelompok dari kelompok yang benar. Oh, sebentar. Ini sudah ya? Ini sudah ya tadi ya? Sudah. Oh iya ya, sebentar. sudah. Sebentar. Oh, sebentar. Oh iya ini. Ya, silahkan, Mbak Fadila. Syarat terbentuknya hubungan antar individu dan kelompok kecuali Ya, kira-kira jawabannya apa? A. Yang? Ya, keterangannya. Silahkan dibaca keterangannya. Memiliki sikap individualis. Ya, oke. Kita coba ya. Oke, ternyata betul. Ya, betul. Jawabannya memiliki sifat individualis. Nah, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kali ini, apakah dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran ini? Adakah yang belum bisa dipahami atau ingin ditanyakan? Silahkan.
Adakah yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menyampaikan kesimpulannya? Sudah paham? Sudah? Oke. Jika sudah paham, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya pada hari ini bahwa hubungan sosial ini berlangsung di antara individu dengan kelompok, individu dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, di sini hubungan sosial itu terjalin ketika kepentingan dari masyarakat itu bisa sama, kemudian saling berinteraksi, memiliki rasa kebersamaan, kemudian berpedoman pada nilai tertentu. Nah, semua ini dapat dicapai apabila memenuhi 5 unsur pokok dari adanya komunikasi. Selain itu juga ada 3 tahapan komunikasi yang terpenuhi. Nah, ketika kemarin kita juga telah membahas mengenai apa itu encoding, penyampaian, dan decoding. Nah, silahkan teman-teman untuk membuka lagi catatan teman-teman semuanya untuk dipelajari lagi. Kemudian jika elemen-elemen itu bisa terpenuhi, maka bisa memungkinkan adanya hubungan sosial itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, di sini Ibu punya oleh-oleh buat teman-teman semuanya. Nah, Ibu tidak akan memberikan tugas kali ini, tapi silahkan teman-teman pelajari materi dari pertemuan 3 sampai 5 kemarin, PPT yang Ibu kirimkan di forum psikologi untuk persiapan ulangan harian hari Senin 9 November, seperti itu. Apakah bisa dipahami terkait dengan oleh-oleh yang Ibu berikan? Ya, ada yang ingin bertanya? Atau mungkin oleh-olehnya kurang, Bu, seperti itu? Ada oleh-olehnya mau ditambah atau ini saja? Ini saja. Itu saja ya. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih atas antusias dan partisipasi teman-teman mengikuti pembelajaran daring sosiologi pada pertemuan kelima hari ini. Nah, sebelumnya ini tadi yang baru masuk, siapa saja tolong sebutkan namanya untuk Ibu presensi, karena tadi belum sempat semua kan? Tadi yang sudah presensi Mbak Anggita, Mbak Fadila, Mbak Lailatul. Terus siapa lagi yang belum Ibu sebut namanya? Sebelum Ibu tutup forum pembelajaran kita hari ini. Ya, masih ada siapa lagi? Silakan. Kalau tidak bersuara, Ibu nanti kesulitan untuk mempresensi teman-teman. Yang belum. Siapa? Oke, sebentar Ibu cek dulu kalau begitu. Ada Mbak Rizky Amelia. Rizky Amelia, kemudian Mbak Pinkan. Pinkan, ya, Mbak Pinkan sama. Ada berapa orang ini? Mbak Anggita atau Mbak Fadila mungkin bisa membantu Ibu. Berapa orang? Ada 5 orang. 5 ya? Ya, siapa saja ini? Ya, Siapa saja ini tadi berarti? Fadila, Ya, Aibul, ya, Si, ya. Satu lagi? Rizky, saya. Ya, berarti Ibu ulang ya, yang datang hari ini Mbak Anggita, Mbak Fadila, terus Mbak Lailatul, Mbak Rizky Amelia, dan Mbak Pinkan Ayu. 5 orang ya? Ya. iya Oke. Bu. Nah, untuk selanjutnya, silahkan teman-teman nanti langsung akses forum psikologinya untuk melanjutkan diskusi kita hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan Ibu teman-teman masih belum bisa memahami atau mungkin
masih ada yang perlu ditanyakan tapi teman-teman tidak berani bertanya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Ya. Terima kasih. Silahkan teman-teman bisa mulai live. Tidak apa-apa.